hal yang sepele ya. Sebenarnya ini saya sudah pernah teriak dan sudah pernah saya umumkan ke masyarakat melalui podcast saya yang berjudul Kejaksaan Agung Sarang Mafia. Oh iya. Jadi saya ada podcast waktu itu serial 1, 2, 3. Ketika saya bilang saya mau bongkar makin lama makin ke atas, dimulailah kriminalisasi terhadap saya waktu itu, Bung. Dan saya yakin judi online pun, Bang. Itu yang backup itu polisi, Bang, kelas atas. Kan yang ditangkap ini pegawai Kementerian Kominfo. Betul. Tapi Kominfo itu, Bang, itu cuma kaki tangannya doang. Lapisan paling bawah ya? Iya. Judi online itu 3 bos besarnya tuh saya tahu semua. 3 bos besarnya saya tahu semua. Bisa nggak disebutkan inisialnya? Saya kasih tahu abang ya, saya tuh udah dipanggil sama beliau 2 kali. Si Budiari? Sama Budiari. Jadi beliau minta saya masuk jadi tim Satgas Pemberantasan Judol. Dia tanya, saya bersedia nggak? Saya bilang, saya bersedia. Kita udah ngisi, form apa semua segala macam, udah diwawancara rame-rame di situ kan. Oh, banyak orang ya? Ya, dia bilang, yaudah Pak, minggu depan saya minta suratnya dari Presiden untuk pengangkatan Bapak sebagai staf dan jubirnya Menkominfo. Ya, tunggu 1 minggu, 2 minggu, sebulan saya tanya, kok kagak ada jawabannya. Ternyata sekarang saya baru tahu. Dia takut masukin saya ke situ, kagak bisa saya obrak-abrik itu judolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, kali ini kita akan mendengarkan sebuah statement yang ngeri-ngeri sedap dari Bang Alvin Lim tentang jual beli jabatan oleh aparat dan juga kasus judi online yang melibatkan Kementerian Kominfo. Ini menarik untuk kita simak dan harap tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Hal yang sepele ya, sebenarnya ini saya sudah pernah teriak dan sudah pernah saya umumkan ke masyarakat melalui podcast saya yang berjudul Kejaksaan Agung Sarang Mafia. Oh iya. Jadi saya ada podcast waktu itu serial 1, 2, 3. Ketika saya bilang saya mau bongkar makin lama makin ke atas, dimulailah kriminalisasi terhadap saya waktu itu, Bung. Jadi hal yang sama dengan Tom Lembong ini, kasus yang sudah 9 tahun, dia kolek-kolek lagi, bahkan lebih parah lagi kalau kasus saya ini sudah pernah disidangkan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA, udah ada putusan MA, inkrah. Dia sidangin lagi di PN. Kacau betul ya? Kasus yang sama, kacau. Jadi padahal harusnya nebis and idem. Harusnya nebis, nggak bisa seseorang itu disidangkan 2 kali terhadap kasus yang sama, gitu kan. Tapi ya ini dia yang tadi Bang Abraham bilang, karena kenapa? Ada penguasa. Di balik ini ada oknum Jaksa Agung. Karena saya bilang, saya mau bongkar boroknya Jaksa Agung saat itu. Nah, yang sudah saya bongkar waktu itu sampai Jenderal Bintang 2 dicopot. Ada bukti dia punya suap 500 juta. Itu terbukti. Udah sampai di sidang etik, dicopot orangnya. Ya kan? Dan saat itu juga ada skandal yang besar, yaitu Indosuria. Indosuria itu informasinya dia memberikan 1 T ke oknum kejaksaan. Sehingga dia bisa lepas 3 kali, Bang. Ini penjahat kelas kakap. Lepas 3 kali sampai kita demo, kita push di situ, akhirnya baru masuk lagi dan divonis 18 tahun. Jadi kalau yang Bang Abraham Samad bicara seperti itu, sebenarnya saya mau nambahin dikit. Bukan cuma oknum penguasa, Bang. Tapi juga oknum orang kaya. Oligarki. Ya, jadi kalau yang bisa mengontrol mereka itu bukan cuma penguasa. Kalau penguasanya misalnya lawan camat penguasa tapi masih kelas bawah. Lawan misalnya konglomerat kelas atas. Misalnya yang punya Sinarmas, gitu kan, duitnya lebih gede, ini pasti kalah. Jadi 2 aspek yang bisa mengontrol mereka, pejabat tinggi dan pengusaha yang duitnya banyak. Kalau bener kejaksaan punya taring, Bang, saya cuma tantang kejaksaan 1, berani nggak lu bongkar jenderal-jenderal polisi yang korup? Lo iya dong. Kalau dia bisa bedah polisi itu ditangkap, pada ditangkap-tangkapin saya 4 jempol saya acungin tangan, Pak. Kita cium kakinya? Oh iya dong. Berarti dia benar-benar nggak tebang pilih. Saya lihat dari dulu sampai sekarang kagak pernah kejaksaan itu punya nyali untuk bedil polisi, untuk memeriksa polisi. Dan jangan dibilang polisi itu tidak ada oknum loh. Setiap institusi pasti ada oknum. Saya nggak bilang kepolisian jelek. Polisi ada yang bagus, tapi pasti ada oknum. Pasti. Nah, kenapa kok oknum polisi itu tidak pernah sama sekali disentuh? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Oleh kejaksaan. Padahal cerita-ceritanya kayak si Teddy Minahasa, Ferdy Sambo. Ferdy Sambo katanya kan ada 1 triliun tuh. Mana? Kejaksaan dong. Harusnya Kenapa nggak dibongkar? Kenapa nggak dibongkar? Kenapa cuma pembunuhannya aja? Dan motifnya ini apa? Orang masih belum tahu. Dan saya yakin judi online pun, Bang. Itu yang backup itu polisi, Bang. Kelas atas. Kan yang ditangkap ini pegawai Kementerian Kominfo. Betul. Tapi Kominfo itu, Bang, itu cuma kaki tangannya doang. Lapisan paling bawah ya? Iya.
judi online itu 3 bos besarnya tuh saya tahu semua. 3 bos besarnya saya tahu semua. Bisa nggak disebutkan inisialnya? Oh, saya udah pernah sebut, Bang. Oke. Ketika saya sebut, saya diancam sampai mau dibunuh. Oke, jadi saya sebut ya. Berarti Jadi saya sudah pernah sebut. Oke. Sepolisian pun juga saya udah pernah sebut situ ya. Tapi mereka nggak punya nyali untuk memberesin. Padahal Bung Alvin sudah kasih tahu polisi ya, inisialnya nggak ditangkap. Udah. Dan dulu saya udah bilang bahwa si Ferdy Sambo itu dulu, itu dia yang ngambil uang urunannya dari para judi-judi itu dia. Karena kenapa? Saya punya satu klien, Pak Daeng, ya kan, yang udah bersaksi di saya punya podcast, dan dia juga udah pernah ditangkap karena memang nyuap. Tapi polisinya itu nggak pernah ditangkap. Polisi dia doang. Jadi dia ini suruhan dari bos judi untuk ngasih ke polisi-polisi. Jadi dia punya semua datanya, Bang. Dan kita udah sampai ngomong, sampai dia diancam sama Kadipropam. Kadipropam setelah Ferdy Sambo. Ada yang namanya Syahar. Nah itu saya udah track juga. Karena dia yang menggantikan Ferdy Sambo untuk yang ngebelain judi-judi online. Kenapa saya bilang maling? Saya bilang maling karena kebanyakan di situ adalah pertama, Bang, mereka itu adalah orang-orang partai yang punya konflik kepentingan. Kedua adalah mereka orang yang tidak kompeten pada kerjanya. Jadi misal gini, Abang Abraham misalnya sakit jantung. Saya lawyer, jago lawyer, tapi saya nggak pernah sekolah tentang jantung. You sakit jantung, mau nggak yang bypass saya? Berani nggak? Nggak berani kan? Lah, ini kok presiden memberikan ya. Ini nasib Indonesia loh. Contoh Menteri Hukum, misalnya, atau Menteri Pertahanan, Menteri-Menteri lain, ke orang-orang yang nggak pernah punya kompetensinya. Ya, jadi lucu kan kalau kayak gitu. Makanya kayak Kominfo, kayak tadinya Budi Ari. Budi Ari tuh kompetensi dia di Kominfo tuh apa? Mungkin ngerti teknologi aja kagak dia. Oke lah kalau bikin ormas, bikin apa dia jago lah, ya kan. Tapi kan yang saya bilang nggak punya kompetensi pada hal tersebut. Bidangnya ya. Nah, akhirnya ketika dia jadi Menkominfo, apakah judi diberantas? Kagak. Dia ketua Satgas, bisa berantas judi? Enggak. Malah sekarang kelihatan anak buahnya dia, tangan kanannya dia, digerebek. Kan malu, Bang, kalau kayak begitu. Terus sekarang dia bukannya dikeluarin dari Menkominfo, malah jadi menteri lain. Saya kasih tau Abang ya, saya tuh udah dipanggil sama beliau 2 kali. Si Budi Ari? Sama Budi Ari. Jadi beliau minta saya masuk jadi tim Satgas Pemberantasan Judol. Dia tanya, saya bersedia nggak? Saya bilang saya bersedia. Kita udah ngisi form apa semua segala macam, udah diwawancara rame-rame di situ kan. Oh, banyak orang ya? Ya, dia bilang, ya udah Pak, minggu depan saya minta suratnya dari Presiden untuk pengangkatan Bapak sebagai staf dan jubirnya Menkominfo. Saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, sebulan saya tanya, kok kagak ada jawabannya. Ternyata sekarang saya baru tahu dia takut masukin saya ke situ karena bisa saya obrak-abrik itu judolnya. Ya kalau ternyata dia mau backup maling ya jangan masukin saya. Situ udah bener dia nggak panggil saya. Ya karena memang tidak ada niat pemerintah itu untuk memberantas, itu nggak ada. Cuma lip service ya? Lip service, dan dia mau coba buktiin ke masyarakat bahwa seolah-olah nih loh saya menegakkan hukum. Kagak ada, Pak. Saya kasih tahu Bapak hal yang paling sepele. Masih sampai detik ini, hari ini, kita kalau ditilang ya sama polisi, kita mau ngambil SIM kita kemana? Ke kejaksaan kan? Bapak ke tukang parkir aja di kejaksaan kasih duit suruh ambil di jaksa, dapat Pak. Nggak perlu menghadap. Itu hal yang sepele. KKN itu masih ada dan sedang ada di kantor kejaksaan. Lah kalau di kantor dia aja jadi sarang korupsi, lu nggak usah ngomong yang lain. Tinggal dibuktikan aja Pak. Kalau Bapak ditilang nanti datang ke kantor kejaksaan terdekat di situ kan, udah tinggal kasih duit ke tukang parkir suruh ambil. Dikasih dapat Pak. Itu yang sepele aja. Dan kita itu udah jadi rahasia umum. Supir saya kena tilang kemarin itu kan, saya tinggal kasih duitnya, dah sana suruh tukang parkir, nanti tukang parkir anterin. Ditanya namanya siapa, udah nggak usah sidang-sidang apa segala macam. Tukang parkir juga udah lebih hebat dari jaksa.